to Madam English YouTube channel. Hari ini kita akan mempelajari cara membuat request dan offers menggunakan bahasa Inggris. Nah, berikut adalah penjelasannya. Request adalah kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Misalnya, kita meminta orang lain untuk membukakan pintu, mengangkat telepon, atau memasakkan suatu makanan. Nah, yang contoh offers adalah berarti kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Kita bisa menawarkan bantuan, menawarkan makanan, menawarkan suatu kegiatan juga boleh loh. Nah, jadi itu bedanya request dan offers. Kalau request, orang lain yang melakukan untuk kita, tapi kalau offers, kita yang melakukan sesuatu untuk orang lain. Paham ya di sana? Nah, sekarang kita akan melihat ekspresi yang bisa kita gunakan jika kita ingin membuat request ataupun offers dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah will you. Will you bisa digunakan jika kamu ingin membuat request ataupun offers. Misalnya request ya, kamu minta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kamu. Will you pick up the phone please? Nah, itu bisa. Jadi kamu minta orang lain untuk mengangkat telepon. Will you pick up the phone please? Will you bring my books please? Bisa. Tapi kalau offering, berarti kamu menawarkan dirimu untuk membawakan sesuatu misalnya, atau kamu menawarkan orang lain sesuatu, misalnya seperti ini. Will you drink a cup of coffee? Jadi kamu menawarkan secangkir kopi kepada orang lain misalnya. Contoh lain misalnya, will you come to my party? Jadi kamu meminta orang lain untuk datang ke pestamu, seperti itu. Contoh yang kedua yaitu can you. Penggunaan kata can, lebih tepatnya can ya. Penggunaan kata can itu bisa digunakan untuk request dan offers juga loh. Contohnya seperti ini. Jika kamu request ya, can you turn on the TV please? Jadi kamu minta orang lain untuk menghidupkan television. Atau kamu mau offering something, kamu bisa bilang, can I help you? Juga bisa. Jadi tetap menggunakan kata can. Can I help you? Gitu ya. Jadi kamu menawarkan diri untuk membantu orang lain. Contoh selanjutnya yaitu penggunaan kata would. Would sama could ini sebenarnya sama dengan will dan can. Cuma biasanya konteksnya itu lebih formal. Lebih formal maksudnya adalah ya situasinya lebih formal, atau mungkin kamu sedang berbicara kepada seorang yang lebih dewasa dari kamu, atau yang jabatannya mungkin lebih tinggi dari kamu, seperti itu. Jadi kamu bisa menggunakan kata would dan could. Contoh misalnya request ya, you request something, would you like to bring these books? Would you like to give these documents to Mr. siapa misalnya gitu. Jadi kamu bisa menggunakan kata would juga dalam request. Nah, contoh selanjutnya yaitu misalnya, would you mind bringing my luggage? Misalnya gitu. Nah, selanjutnya penggunaan kata could. Could ini ya sama dengan can, cuma memang seperti tadi yang saya bilang lebih formal, gitu ya. Contohnya, could you please help me with this computer? Misalnya gitu ya. Jadi contoh penggunaan could itu juga bisa digunakan untuk request gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas penggunaan kata would you like to. Would you like to itu bisa digunakan untuk request juga ya. Misalnya gini, would you like to do my task? Would you like to edit my photo? Misalnya seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan kata may. May I itu otomatis kita offering something. Misalnya, may I help you? May I make you some coffee? May I prepare the dinner? Misalnya gitu. Can I juga tadi sudah dibahas ya di bagian offering. Do you want me to? Ini sama, itu offering something to someone else. Misalnya nih, do you want me to clean up your room? Do you want me to clean up your office? Misalnya seperti itu ya. Jadi penggunaan do you want me to itu berarti kita offering diri kita untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, jika ada yang memberi request dan juga offers, tentunya harus dijawab ya. Berikut adalah contoh-contoh cara menjawabnya.
Nah, sebenarnya kamu bisa menjawab dengan cara style kamu sih, tapi ini ada beberapa contoh aja. Nah, jika ada yang membuat request kepada kamu atau dia menawarkan sesuatu kepada kamu, offering something, maka harus dijawab ya. Berikut adalah contoh-contoh yang bisa kamu gunakan jika kamu ingin menjawab pertanyaan atau request atau offering dari temanmu. Yang pertama adalah penggunaan kata sure. Misalnya nih, will you drink a coffee? Kamu setuju nih mau minum kopi, terus kamu bilang sure gitu. Atau kamu bilang thanks, yes please juga boleh. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, kamu bisa bilang no thanks, seperti itu. Terus kalau misalnya kamu lagi bawa banyak buku nih, terus ada teman kamu yang menawarkan bantuan untuk membawa buku. Jadi kalau mereka bilang misalnya, do you want me to help you with those books? Terus kamu bilang, nggak usah deh, mendingan aku sendiri aja misalnya gitu. It's okay, I can do it myself. Kamu bisa bilang gitu. Atau kamu bisa bilang, don't worry, I'll do it. Gitu. Udah, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Saya aja yang ngelakuinnya. Atau saya aja yang bawain bukunya. Seperti itu. Ya. Sorry, I can't. Misalnya gini nih, temanmu ada yang ngajakin ke pesta. Will you come to the party tonight? Terus kamu bilang, nggak bisa. Kamu bisa bilang, sorry, I can't. Bisa gitu ya. Nah, demikian adalah cara menjawabnya. Sebenarnya ada banyak cara kok untuk menjawab request dan offers, tergantung dari situasi dan kondisi kamu. Tapi di sini hanya beberapa contoh saja ya. Semoga bisa menjadi inspirasi jika kamu ingin membuat percakapan mungkin, atau kamu ingin menggunakan dalam daily conversation kamu. Nah, segitu dulu ya pelajaran untuk hari ini. Sekarang kalian akan melihat contoh realnya dalam suatu dialog, dan ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya videonya. Hi Alicia, welcome to my coffee shop. Hi Freya, it's really a cool place. Thanks. Would you like to drink a black coffee or cappuccino? Black coffee would be great. I have to finish my work soon. Now I have to give all of these documents to Mr. Emery. Good morning, Mr. Farran. Morning, Miss Lisa. Are you busy right now? No, may I help you? Well, I'm going to give all of this to Mr. Emery. Could you lend me a hand? Sure. Good afternoon, Mrs. Mella. Good afternoon, Emery. May I help you with your books? It's okay. I will do it myself. Hi Freya, Alicia and I will go to the cinema after school. Would you like to join us? Sorry, I can't. I have to help my mom after school. Okay, maybe next time. Oke, sekarang kita bakalan bahas sama-sama ya
percakapan yang pertama yaitu antara dua teman yang ada di coffee shop. Jadi pemiliknya ini yang berbaju peach, dia mengatakan tawaran kepada temannya nih. Dia menawarkan, would you like to drink a black coffee or cappuccino? Jadi dia menawarkan nih temannya mau minum kopi hitam atau mau minum cappuccino gitu. Nah, perhatikan ya temannya menjawab apa. Nah, ini adalah jawaban temennya. Dia mau black coffee katanya. Dia bilang black coffee would be great. Itu maksudnya adalah kayaknya bakalan seru nih minum kopi hitam gitulah ya kira-kira. Nah, ini berarti dia menerima tawaran dari si pemilik kafe. Nah, ini untuk percakapan yang kedua. Jadi mereka sedang berada di kantor. Si wanita menawarkan diri apakah si laki-laki ini butuh bantuan. Jadi dia bilang, may I help you? May I help you itu ada yang bisa saya bantu? Seperti itu ya maksudnya. Nah, kalau yang tadi may I help you itu adalah offering help. Selanjutnya Mr. Farhan di sini dia membutuhkan bantuan, maka dia merequest Freya untuk membawakan dokumen-dokumennya dia ke ruangan Mr. Emery. Gimana caranya dia membuat request tersebut? Dia mengatakan, could you lend me a hand? Itu maksudnya, dapatkah kamu membantuku? Nah, membantunya itu berupa request dari Mr. Farhan untuk membantu membawakan dokumen yang akan dia bawa ke ruangan Mr. Emery. Seperti itu ya. Nah, kalau pada bagian conversation yang ini, kalian bisa lihat ya bahwa si Emery menawarkan diri untuk membawakan buku-bukunya Mrs. Freya. Jadi dia bilang, may I help you with your books? Itu maksudnya adalah, bolehkah saya membantu membawakan buku-bukumu? Seperti itu. Nah, kita lihat ya respon dari Miss Freya bagaimana. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa Miss Freya refuse atau menolak offering dari Emery. Jadi dia menolak nih tawarannya Emery untuk membawakan buku-bukunya. Dia bilang, it's okay, I will do it myself. Itu maksudnya adalah, udah gak apa-apa, saya bisa kok bawa sendiri gitu. Nah, pada video yang ini kalian lihat bahwa Fiona, si anak yang baju kuning nih, menawarkan atau offering Freya apakah dia mau ikut Alicia dan dia untuk nonton di bioskop sepulang sekolah. Gitu ya, dia bilangnya, hi Freya, Alicia and I will go to cinema after school. Would you like to join us? Nah, kalimat would you like to join us itu adalah offering someone. Ya, dia menawarkan seseorang untuk ikut dengan dia gitu, untuk join dengan dia melakukan sesuatu. Nah, bisa dilihat ya respon dari Freya, dia menolak atau refuse ajakannya si Fiona untuk pergi ke bioskop karena dia bilang dia mau membantu ibunya sepulang sekolah. Dia bisa bilang, sorry I can't gitu, maaf ya saya gak bisa, I have to help my mom after school. Saya harus membantu orang tua saya harus membantu ibu saya sepulang sekolah. Seperti itu ya. Gimana videonya, sudah paham? Nah, sekarang kalian bisa loh menggunakan ekspresi-ekspresi yang sudah dijelaskan di sini. 8 cara untuk request dan offers. Ada 8 ya, kamu lihat sendiri. Nanti kamu bisa stop lagi dan kamu catat lagi mungkin yang perlu kamu catat. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman yang lain biar kamu bisa dapat pelajaran bahasa Inggris gratis dari Madam English. Terima kasih. Have a great day.